Ekonomi makin sulit, hidup makin seret. Kalau nggak mulai disiplin dan hemat dari sekarang, siap-siap nangis di kemudian hari. Faktanya, riset menunjukkan selama 15 tahun terakhir, pertumbuhan gaji rata-rata warga cenderung melambat. Dan akhirnya, ini yang bikin orang jadi mikir 2 kali buat spend money. Tapi tenang, bukan berarti setiap orang ini harus hidup susah. Di tengah ekonomi yang lagi ketat, ada cara agar finansial kita tetap aman. Kita bisa pakai strategi keuangan yang cerdas, biar isi dompet kita nggak makin tipis. Selamat datang di Generasi Cuan, stay with me Handika, watch the full content and make sure you get it right. Cara hemat ala frugal living. Sejak pandemi COVID-19, konsep hidup hemat tuh semakin populer. Banyak orang yang saling mengajak untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama saat menghadapi perekonomian yang lagi nggak pasti. Tapi jangan salah paham ya, hidup hemat bukan berarti sekedar pelit sama sekali. Lebih dari itu, ini adalah soal bagaimana kita mengatur keuangan dengan cerdas dan memastikan keuangan tetap aman dan stabil di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sampai sini paham ya? Nah, ada lagi nih, tren gaya hidup yang cocok buat si kaum hemat. Frugal living. Ada yang tahu nggak frugal living itu apa? Kalau kalian akhir-akhir ini sering dengar frugal living adalah gaya hidup hemat yang fokus pada pengeluaran yang bijak dan efisien tanpa mengorbankan kualitas hidup. Intinya, hemat iya, tapi hidup jangan jadi susah. Bukan jadi pelit nggak mau ngeluarin ini itu, tapi lebih ke prioritas mana yang jadi kebutuhan. Contohnya, pilih makan di rumah daripada sering jajan di luar. Terus, kalau beli barang, pilihnya barang-barang yang berkualitas dan tahan lama ya, ketimbang barang yang murah tapi cepat rusak. Jadi beli-beli lagi deh. Lalu pas belanja gimana nih? Kalian bisa manfaatin promo, diskon, atau cashback. Contoh yang paling oke, kalian bisa memprioritaskan investasi atau nabung dulu sebelum uangnya dibelanjain untuk hal yang konsumtif. Intinya, frugal living itu tentang hidup yang sederhana aja, tapi tetap nyaman dan finansialnya tetap sehat. Kalau ditanya frugal living sendiri itu apa ya? Sebenarnya buat saya hidup yang mindful sih. Hidup yang cermat dan mindful untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang kita. Jadi bukan juga soal membeli barang yang paling murah, bukan juga soal membeli peralatan apa ya, kalau beli sepatu yang paling murah harganya, beli baju yang paling murah harganya, bukan. Tapi gimana kita bisa lihat ini dapetin kita maximum value nggak? Kalau paling murah tapi dipakai setahun rusak, mendingan mana? Mendingan beli yang agak mahal dikit tapi mungkin tahan 3 tahun, 5 tahun. Jadi buat saya, kita juga harus lihat value dalam membeli satu barang gitu ya, dalam mengelola uang kita. Anyway, buat gaya hidup frugal living, pada dasarnya ada 3 prinsip dasar yang mesti kalian pahami. 1. Kesadaran finansial. Untuk mulai frugal living, kalian harus bisa pahami dulu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Jangan sampai gara-gara diskon, kalian malah belanja yang sebenarnya nggak perlu. Kedua, efisiensi pengeluaran. Kalau di awal kalian udah bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan, mending kalian beli barang yang awet, meskipun ya sedikit agak mahal. Daripada kalian beli barang murah tapi cepat rusak. Ujung-ujungnya malah keluar uang lebih banyak kan? Jadi boros deh. Ketiga, kurangi yang namanya pemborosan. Kalian bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak listrik yang jangan boros-boros, jajan yang biasanya sehari sekali jadi seminggu sekali atau 2 kali, dan kalau pakai barang-barang yang masih bisa dipakai, kalian bisa pakai sampai masa pakainya itu benar-benar habis. Kebiasaan ini terbilang kecil, tapi lama-kelamaan bisa jadi habit yang baik. Biar penerapan frugal living ini nggak ugal-ugalan, berikut strateginya. Setidaknya ada 4 langkah untuk memulai frugal living. Catat baik-baik ya. Pertama, atur keuangan dengan ketat. Salah satu strategi frugal living adalah dengan mengatur budget bulanan dan prioritaskan ke hal-hal yang penting dulu. Setidaknya, sampai kalian punya dana darurat minimal 3-6 bulan ke depan. Kedua, belanja dengan cerdas. Kalian harus ingat lebih dulu, jauhkan urusan perhutangan yang sifatnya konsumtif.
Kalau nggak urgent, tunda dulu deh buat beli barang-barang yang tidak penting pakai cicilan ini itu. Tapi, kalau pas mau beli barangnya lagi ada promosi, bisa kalian manfaatin tuh. Atau beli barang pre-love juga nggak jadi masalah. Asal masih bagus, dan kalau masih bisa dipakai, kenapa harus beli yang baru? Ketiga, selalu tambah skill dan cari side hustle. Jangan cuma ngandelin dari satu sumber penghasilan aja. Coba deh, gali potensi kamu. Kamu bisanya apa lagi nih selain kerja di tempat yang sekarang? Misalnya, mulai usaha kecil-kecilan, atau cari penghasilan sampingan dari freelance, bisa gambar, MC, jadi VO, bisa ngedit, atau apapun deh yang kamu bisa. Jadiin duit. Yang penting halal ya. Keempat, gaya hidup minimalis dan ramah kantong. Satu langkah kecil untuk memulai frugal living bisa kalian mulai dari hemat energi, air, dan transportasi. Ini bikin kamu nggak cuma hemat duit, tapi juga bisa bikin kamu ikut menerapkan aktivitas yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya caranya ya simpel. Kalau teman-teman kepingin hidup lebih frugal, kepingin punya keuangan yang lebih sehat, ya mulailah dengan mengelola apa yang ada di tangan teman-teman. Kalau teman-teman saat ini belum punya budgeting, coba bikin budgeting 3 bulan ke depan. Kalau teman-teman saat ini belum punya laporan keuangan tiap bulan, ya bikin aja, nggak usah canggih-canggih. Pakai Excel bisa, pakai Google Sheet bisa, pakai aplikasi gitu ya. Mungkin Gen Z yang lebih tahu, teman-teman Gen Z yang lebih melek teknologi bisa cari aplikasi yang setiap stroke bisa difoto segala macam, itu juga boleh. Yang jelas kalau sudah mau mulai harus dibangun disiplin. Nah, itu dia tadi, tips untuk berhemat tanpa bikin napas terasa semakin sesak. Terlebih lagi, di kondisi dunia kerja sekarang yang lagi nggak stabil dan baik-baik aja. Dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang, PHK udah banyak terjadi. Awal tahun 2025 saja, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan terdapat 3.325 pekerja yang terkena PHK. Angka ini belum termasuk dengan jumlah pekerja yang terkena PHK di PT Sritex beberapa waktu yang lalu ya. Enggak, tapi ini bukan salah siapa-siapa kok. Jangan main salah-salahan. Kondisi perekonomian dunia ini emang lagi dihantam badai. Negara kita, Indonesia pun terdampak. Makanya, semoga frugal living ini dapat membuat kita lebih siap menghadapi kemungkinan yang gak terduga dengan antisipasi yang terukur ya. Dari gaya hidup yang sudah diatur secara frugal, secara mindful, secara cermat, itu bisa menghindarkan kita dari berbagai hal-hal yang darurat ya, hal-hal yang tidak direncanakan. Dengan kita hidup frugal, minimal kita jadi tahu tiap bulan saya butuhnya berapa sih untuk hidup dengan nyaman. Buat saya dengan kita hidup frugal itu berencana, cermat, sehingga kita kira-kira tahu gitu tiap bulan kita keluar uang berapa. Lalu kalau sehingga dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam kondisi sampai amit-amit kena PHK pun segala macam, kita sudah siap. Dengan menerapkan gaya hidup ini, setidaknya harapan untuk mandiri secara finansial dapat terwujud. Tapi juga jangan stres ya. Frugal living bisa nih kasih keuntungan lain agar kesehatan mental kita bisa tetap terjaga. Kalau di antara kalian ada yang udah pernah atau baru mulai frugal living, coba deh share pengalaman kamu di kolom komen ya.